Astil Makosidana min Umurudul Akhirat. Yang saya hormati Ibu Kepala BPM Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas dari Provinsi dan Kabupaten Kota, Bapak Ibu tim PSI SPNB, PSI dan tim SPNB di Kabupaten dan Provinsi, Bapak Ibu rekan-rekan tim PSI dan tim SPNB di BP Jawa Barat, serta rekan lainnya. Mungkin apa mohon maaf Bu Nurbani, suara saya jelas terdengar nggak? Takut tidak terdengar. Jelas, Pak. Jelas? Baik. Eh, tapi mau gerokannya untuk Sudah. beli ketiasa kayak batuknya. Baik. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang waktunya dan efisien, dan dalam waktu yang singkat kita bisa memahami poin dari eh, pertemuan ini ya, bahwa kita sama-sama ingin memastikan kembali Bapak Ibu ya, terkait dengan eh, persiapan SPMB yang dimulai dari pemetaan wilayah, kemudian penetapan daya tampung, kemudian penyusunan juknis, panitia dan sebagainya. Iya, itu yang harus kita pastikan, terutama untuk daya tampung karena ini menjadi pokoknya dari SPM ini dia, dan kaitannya dengan penguncian Dapodik. Seperti tadi Ibu Kepala sampaikan bahwa Dapodik akan dikunci itu sekitar akhir minggu kedua bulan April ya intinya. Apa apa mudah-mudahan kita bisa sama-sama bersama-sama juga menyiapkan ini sehingga pada bulan April minggu kedua semua sudah tuntas dananya dan penguciannya betul ya. Apa hari ini kita lakukan diskresi awal ya, karena setelah pengujian itu tidak akan ada diskresi kembali ya. Jadi mohon Bapak Ibu, materi ini kita sama-sama simak bareng-bareng dan kita pahami bersama-sama dan kita implementasikan di penetapan daya tampung di sekolah di daerah Bapak Ibu ya gitu. Mudah-mudahan informasi baru ini tidak mengubah secara format ya, ataupun tidak mengubah secara yang mungkin hasil data tampung yang sudah Bapak Ibu kembangkan selama ini mungkin ya. Tapi mudah-mudahan ya bisa memperbaiki hal-hal yang mungkin saja bisa salah mungkin ya dalam ininya, dalam penghitungannya mungkin ya. Baik, izin untuk share screen. Sudah munculkan Bu? Ya. Sudah. Baik Bapak Ibu, ini adalah hasil kemarin apa kami koordinasi dengan Sesditjen se-Indonesia terkait dengan informasi terbaru ya, terkait dengan penetapan daya tampung ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. eh Banyak yang bertanya dan menginginkan bahwa penguncian Dapodik itu mohon ada suratnya kan ya. Sebetulnya ini sudah ada surat yang sudah diedarkan oleh Kementerian ya, eh, surat nomor 2728 CHK 0401/2025 tanggal 18 Maret 2005 tentang pelaksanaan SPMB ya. Jadi surat ini mewakili pemerintah untuk menjelaskan bahwa memang akan ada penguncian untuk Dapodik ya. Ini mohon Bapak Ibu bisa kembali menyimak di surat ini ya, hal-hal apa yang diinformasikan dan hal apa yang harus kita siapkan bersama-sama. eh, Pokoknya adalah pertama hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pendidikan dalam menetapkan ketersediaan daya tampung pada sistem pendidikan. Yang kedua adalah menyampaikan rencana penguncian jumlah murid per rombel dalam aplikasi Dapodik ya. Ya, ini menjadi isu eh, bersama juga. Kemudian pemerintah daerah berkoordinasi dengan Balai Besar atau Balai Pendidikan selama periode SPNB ini ya. Alhamdulillah untuk yang tiga ini kan kita terus Pak Banas terus Bu Ibu ya. Ya. Nah, untuk
ketentuan rombongan belajar ini mengacu pada pertama Permendikbudristek nomor 47 tahun 2023 tentang satu pengelolaan di jenjang PAUD, SD dan jenjang menengah, ya. Terutama ada di pasal-pasal pasal-pasal berapa ya? 8 nggak salah. Di sana ada batasan gitu ya. Maksimal rombelnya berapa? TK, SD, SMP, gitu ya. Kemudian mengacu juga pada keputusan Kepala BSKP nomor 4, nomor 71 garis miring H M 2024 tentang petunjuk teknis tata cara pembentukan rombongan belajar. Nah, ini dua acuan ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, ya. Nah, eh, ada isu-isu yang muncul. Pertama, terdapat kondisi kekurangan daya tampung pada sekolah negeri di daerah kan ya. Yang kita rasakan Bapak Ibu, ya, ini yang akan menjadi bahan diskusi kita kan ya, yaitu peminatnya banyak, kemudian jumlah sekolah sedikit, jumlah kelas sedikit. Nah, ini bagaimana mungkin daya tampungnya? Karena prinsipnya kita ingin mengharapkan bahwa siswa itu semua bersekolah, itu ya, baik negeri ataupun di swasta. Yang kedua adalah perbedaan pemahaman mengenai pemanfaatan ruangan di sekolah, ya. Eh, isu yang berkembang sekarang adalah bahwa di sekolah-sekolah yang tadi Bu Nurman disampaikan, ya, ketika menggunakan rumus eh, rombel yang diakui adalah rombel kelas yang ada dikurangi kelas 7 sama kelas 8 gitu kan, gitu. Itu akan memasukkan sekolah-sekolah yang ketersediaannya nol ataupun bahkan minus gitu ya. Nah, ini kan masalah besar. Mungkin saja karena minus ini karena memang apa ada eh, penjelasan kondisi sekolah mungkin ya, apa, ruang kelas yang sudah rusak berat ataupun gimana kan ya, sehingga itu kan tidak bisa dipanggil sebagai ruang kelas gitu ya. Mungkin ruangannya ada, cuma kondisinya rusak berat ataupun yang lainnya, sehingga tidak bisa digunakan. Nah, ada yang menggunakan ruang lab atau perpustakaan sebagai ruang kelas ya. Nah, ini. Yang jelas Bapak Ibu, intinya adalah di era sekarang, mungkin tahun sekarang gitu ya, apa, eh, alih fungsi mungkin dalam konteks penambahan ruang kelas itu tidak diperbolehkan, ya. Tapi kalau memang selama ini sudah menggunakan itu, ya udah, jalankan saja itu dia itunya, kondisinya. Yang ketiga adalah kepastian untuk melaksanakan pembelajaran double shift. Nah, ini Bapak Ibu, double shift ini memang sudah berjalan, tapi memang walaupun aturannya tidak ada kan ya, nah ini. Tapi di beberapa daerah itu menjadi solusi yang paling pas mungkin ya, karena tidak ada sekolah lain, kemudian jauh ke mana ke dia seperti itu. Kemudian tidak ada kelas lain, ke ruang lain gitu kan. Hingga double shift ini berlaku. Kemudian rombel lebih standar. Nah, apa solusinya? Jelas secara konsep ini ketika rombal di negeri terbatas, maka kita, misalnya Pemda, pusat, dan ini harus melibatkan sekolah swasta. Ya, sehingga pelibatan ini ada dua jalur, yaitu melalui mekanisme SPMB bersama dilaksanakan dari awal, kemudian mengikuti juknis yang sama juga, ya. Atau juga mekanisme untuk penyaluran dari sekolah negeri ke sekolah swasta. Artinya penyaluran dari siswa yang tidak tertampung di negeri ke di swasta, ke swasta gitu kan. Dengan konsekuensi bahwa Pemda harus menyediakan gini alokasi dana untuk membantu biaya pembelajaran apa pendidikannya itu. Yang kedua adalah mengumumkan penambahan RKW tahun 2026. Ya. Yang di sini nggak boleh. Walaupun ini mungkin kemudian eh, apa, tapi mungkin waktunya tidak bisa sekarang, ya, artinya kita pesan langsung jadi kan mesti setahun kan ya, tapi kita melaksanakan dari sekarang. Nah, eh, apa, dan itu pun mungkin ya berproses supaya itu ya. Nanti mungkin kita bahas di akhir bahwa apa, eh, kondisi yang di double shift kemudian kurang ada yang nol ataupun minus itu akan melahirkan istilahnya apa ya, program untuk PKB kan ya, penyusunan kelas baru. Nah, ini.
Kemudian pengusulan OSB tahun 6 ya, ini bersama Pemda Pusat. Kemudian pembelajaran berbasis tidak disarankan dalam rangka penjaminan untuk pendidikan. Ya, artinya kalau memang ada opsi lain ya, maka berbasis tidak disarankan ya. Tapi kalau memang kondisinya sudah berjalan selama ini dan tidak ada opsi lain ya, yaitu eh, jalankan dulu sambil mungkin opsi nomor 2 dan 3 ini yaitu penambahan RKB dan OSP ini kita tempuh kan ya. Sehingga ada masih ke depannya tidak ada lagi. Kelima adalah jumlah rombel dikunci persatuan pendidikan. Nah, ini atas waktunya dalam minggu kedua April sesuai dengan penetapan dari Dinas Pendidikan. Ya, artinya Bapak Ibu eh, apa sebelum pengujian Bapak Ibu harus menetapkan usulan daya tampung yang ada di sekolah Bapak Ibu ya setelah dikoneksikan dengan BBPMP ya. Baru ditetapkan nanti kita mungkin Bapak Ibu akan eh, ada waktunya mungkin kapan inputnya ya dan ada mekanismenya. Namun sekarang tidak akan dibahas. Diinput oleh pihak dinas secara serentak. Lalu kita minggu kedua dikunci prosesnya. Nah, terkait dengan ketentuan jumlah murid per rombel, ya. Ini sering kita bahas juga, Bapak Ibu ya. Untuk sekolah yang memenuhi syarat pengecualian, ya. Pengecualiannya apa saja itu ada di Permendikbud nomor 47 tahun 2003 sampai pengelolaan pasal 8.4 ya. Apa? Pertama ini ada kurangnya jumlah satuan pendidikan anak usia dini di desa, kemudian eh, kurangnya jumlah satuan pendidikan di satu desa, SD mungkin ya, SMP, SMA, sewilayah, itu menjadi alasan pertama untuk satu pengecualian. Ya. Jika tidak ada lagi sekolah lain yang ada di wilayah itu, ya, sedangkan peminatnya sangat banyak, kemudian mungkin swasta pun sudah dilibatkan tapi tetap masih membludak, katanya, maka syarat pengecualian itu berlaku. Ya. Nah, bagi yang eh, kondisinya seperti itu kan punya apa diperbolehkan dengan aturan itu menambah jumlah siswa per rombongan, jumlah murid per rombongan, ya. Aturannya mengacu pada ini dan pada keputusan BSKP tadi kan ya, nah itu. Secara normatif di sini perhatikan bahwa untuk PAUD 0,2 tahun itu jumlahnya 10 per kelas. Nah, per rombongan itu eh, kemudian untuk 24 tahun 12, atau per 6 tahun 15, untuk SD 28, SMP 32, SMA 36 ya. Jika Satdik ini memenuhi syarat pengecualian maka boleh menambah jumlah murid perombakannya di sebelah kanannya ya. Pak Uno kan 02 tahun maksimal 15 siswa per rombal, 2 sampai 4 tahun maksimal 18 siswa per rombal, 4 sampai 6 tahun maksimal 22 siswa per rombal, untuk SD maksimal 40 siswa per rombal, untuk SMP maksimal 45 siswa per rombal, maksimal itu ya, dan SMK maksimal 50 siswa per rombal. Intinya maksimal ini tetap memperhatikan eh, apa kenyamanan dalam proses pembelajaran. Ya. Sedangkan ketentuan rombel persatuan pendidikan sudah ada juga dalam Permendikbud Ristek pasal 8 ayat 6-nya ya. Nah, ini batasannya untuk SD itu 6 sampai 24 ya. SDLB 6 sampai 30, kemudian SMP 3 sampai 33 rombel ya. Kemudian SMA 3 sampai 6 rombel, SMK 3 sampai 72 rombel ya. Maksimalnya seperti itu. Nah, jumlah rombel setiap satuan pendidikan dapat dikecualikan di satuan pendidikan dalam kondisi job normal untuk satuan pendidikan dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, satdik yang baru didirikan, ya, itu mungkin baru bisa berdiri satu kelas, ya, satu rombel, itu kan pengecualiannya. Kedua, satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran rangkap, ya. Rangkap beda dengan donasi Bapak ya, seperti yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya kan gitu kan.
Satu kelas itu ada kelas satu, 2, dan 3. Itu rangkap. 3, satuan pendidikan yang berada di daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi kalau kelasnya sekolahnya normal, bukan di antara 3 ini, ya ini maksimalnya, ya acuannya. Dan alur pengajuan data tampung melalui aplikasi Dapodik, ya. Ini dimulai dari pendidikan yang menghitung, memproyeksikan dan menetapkan daya tampung satuan pendidikan. Kemudian setelah fix, ini ya, ini apa dalam konteksnya ini tetap berkoordinasi dengan BPPMP, ya, eh, kami dampingi, ya. Kemudian setelah fix mungkin ditetapkan, kemudian membuat atau menyusun juknis atau SK penetapan daya tampung, ya. Maaf, juknis ini itu bisa ditandatangani juga oleh mungkin ada daerah yang juknisnya itu ditandatangani oleh kepala daerah atau oleh kepala dinas pendidikan. Itu diperbolehkan, Pak Ibu, ya. Tapi asal memiliki ketentuan hukum yang jelas, gitu ya. Ulangi, Pemda membuat petunjuk teknis SPME dan menetapkan daya tampung. Setelah itu menginput daya tampung personal pendidikan melalui manajemen dinas, ya, di lamannya https di datadik.dikdasmen.go.id. Nah, ini apa data ini nanti akan diverifikasi, divalidasi oleh BPPMP, ya. Jika ada yang kurang pas ataupun mungkin tidak logis, maka nanti akan dikembalikan pada pendidikan untuk perbaiki, ya, daya tampungnya. Apa nanti kami akan menginformasikan kepada dinas pendidikan tentang alasan penolakan pengajuan daya tampung melalui manajemen dinas ini. Kembali diperbaiki, setelah itu baru setelah maaf logis atau lolos, maka diterima dan ini akan menjadi input di Citizen, ya, melakukan penguncian misalkan hasil kasusnya. Gitu. Ini hati-hati ya, Bapak Ibu, ya. Jangan sampai ada yang kelewat ataupun salah ataupun typo ketika memasukkan daya tampung ini, gitu kan. Karena setelah nanti dikunci, ini tidak ada lagi diskresi, Bapak Ibu. Ya. Jadi mau juga yang di yang diterima ini harus sesuai dengan yang ditetapkan di awal. Itu kuncinya. Nanti setelah dikunci, ya, eh, nanti dinas pendidikan harus informasikan hasil pengusulan ke satuan pendidikan, ya, sebagai bahan bahwa eh, apa bukan untuk melakukan tarik data dan menyesuaikan isian di aplikasi Dapodiknya pada tahun ajaran berikutnya dan proses sinkronisasi. Itu alurnya, dan pengungsian ini seperti yang tadi Ibu Kepa sampaikan bahwa akan maaf, rencana akan dilakukan pada minggu kedua bulan April setelah Lebaran, Ibu, ya, mungkin ya. Mudah-mudahan sih akhir minggu 2 mungkin, ya, mudah-mudahan. Baik, nah, ini mungkin yang jadi pokoknya, Ibu, ya, yang disampaikan bukan disampaikan ada 7 poin yang menjadi pokok untuk ke apa istilahnya informasi update terkait dengan penentuan daya tampung dan pengusulan rombel. Yang pertama adalah sekolah yang jumlah rombongan belajarnya sudah melebihi standar pengelolaan tidak dapat menambah rombongan belajar. Nah, ini ya, Ibu. Tadi SD kan itu eh, antara 3 sampai 33. Kemudian maaf, 24, ya. 6 sampai 24. Maaf, kembali sini lagi. Nah, ini SMP 3 sampai 33, SD 6 sampai 24, SMA 3 sampai 36. Ini tentangnya intinya. Nah, bagi yang sudah melebihi dari atas ini itu tidak dapat menambah rombongan belajar. Itu kuncinya pertama. Yang kedua adalah jumlah rombongan belajar yang diumumkan dan diterima pada SPMB berjumlah sama dengan rombongan belajar pada kelas awal tahun ajaran sebelumnya.
Kelas 1 kan kelas rendah gitu ya. Kalau SD kelas 1, kalau kelas SMP kelas 7, ya SMA kelas 10 kayaknya. 10 gitu ya, nah itu. Nah, eh, jumlah kelas yang jumlah rombel yang ada di kelas-kelas tadi, kelas awal itu menjadi acuan pengusulan tahun sekarang. Kalau SMP, eh, maaf, sebutkan SMP 1 Padalarang, misal, ya. Tahun kemarin, tahun 2024, itu mengusulkan, eh, misalkan 6 rombel, kelas, maaf, ada 8, ya, 8 rombel kelas 7-nya, kemudian itu. Nah, sekarang ada 8 kelas 7 kan, gitu kan. Maka tahun sekarang, eh, SMP 1 Padalarang ini harus mengajukan maksimal 8 rombel. Ya. Nah ini yang diperbolehkan Bapak Ibu ya. Nah gitu. Eh, sama menafsirkan bahwa kalau kurang dari 7, mungkin 8 atau 6 mungkin ya, itu masih bisa gitu ya. Itu kan masih bisa sebenarnya kan ya. Cuma pemerintah mengharapkan bahwa kalau kamu mengajukan 7 tahun sekarang, maka itu juga jangan kurang gitu. Sehingga kedepannya akan konstan seperti itu kan ya. Nah itu. Yang sampai tahun kemarin 7, tahun sekarang 6, berikutnya 8, tidak begitu ya. Jadi misalkan mungkin lebih apa ya, konstan datanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk SD, kalau tahun kemarin ada cuma satu kelas, satu kelas kan ya. Kalau tahun kemarin ada dua, ya dua kan makanya Pak pengusulannya. Untuk SMP sejumlah kelas 7 yang ada sekarang itu usulannya. Ya. Ini belum bicara masalah jumlah siswa per rombel, Pak, ya. Baru jumlah rombelnya. Ya. Seperti yang tadi Bu Nurbani sampaikan bahwa ini entah ini kabar baik atau kabar gimana gitu ya. Mudah-mudahan jadi solusi Bapak Ibu ya. Apa untuk Bapak Ibu gitu. Ini mohon Bapak Ibu perhatian kembali ya. eh, Daya tampung yang sudah batu susun dengan sekolah ya. Apakah memenuhi klausul 2 ini atau tidak ya. Pertama tadi tidak melebihi maksimal jumlah lembar di sebuah sadik ini ya, gitu. Yang kedua adalah pengusulan tahun sekarang itu mengacu pada jumlah rombel di kelas awal. Iya, Yang ketiga, ada. ya, yang ketiga adalah jumlah rombel disesuaikan dengan standar pengolahan untuk yang normal lebih ya. Jadi memang ini harapannya adalah bahwa untuk yang eh, bukan sekolah yang memenuhi pengecualian ataupun sekolah normal itu dikunci pada angka yang standar kan ya. SD 28, SMP 32, SMA 36. Itu untuk yang bukan pengecualian. Nah, bagi Bapak Ibu yang sekolahnya tahun kemarin termasuk kategori pengecualian atau masuk pada kategori diskresi ya, atau sudah mengajukan di angka yang lebih dari standar, maka pemerintah akan mengunci eh, apa maaf, maka tahun ini tetap berlaku jumlah maksimal sesuai dengan ketentuan BSKP ya. Saya begini maksudnya. Taruhlah SMPX di di sebuah kabupaten itu tahun kemarin itu karena kurangnya pengecualian dan terasa sampai maksimal 20 orang siswa per rombel misal gitu ya. SMP nih Pak. Nah tahun ini ya karena tahun kemarin SMP tersebut masuk diskresi dan pengecualian maka boleh menambah ya sampai jumlah maksimal SMP. Maka SMP maksimalnya itu di angka 45 itunya. Nah, pemerintah akan menguji pada angka itu, pada angka 45 gitu kan. Apabila tahun lalu sudah dilakukan pengecualian, maka tahun ini tetap berlaku jumlah maksimal sesuai keputusan Kepala BSKP nomor sekian. Ya.
Terus bagaimana kalau sekolah tahun kemarin itu ternyata normal dan mungkin 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 ini mungkin ya, mungkin tahun ini eh, jadi kondisinya masuk pengecualian gitu kan karena mungkin jumlah penduduk sangat banyak. Apakah boleh menambah? Saya tafsirkan ini menjadi apa istilahnya eh, pengecualian baru kan ya, nah itu. Nah ini yang akan mungkin nanti kita perhatikan mungkin di verbalnya, apakah alasannya pas atau tidak gitu. Ya. Intinya kalau mungkin untuk sekolah yang tahun kemarin masuk kategori pengecualian atau dalam kategori diskresi ataupun yang kotanya sudah menentukan dari awal melebihi jumlah itu, ya itu tetap berlaku. Ya, yang saya tahu itu di apa di KB Cirebon itu ya, itu sudah menetapkan lebih dari standar kan ya. Tapi itu di awal sebelum PDB kan ya. Kemudian yang mana lagi ya? Yang KB Bogor kalau nggak salah itu ya. Itu pada tanggal Karawang 10 Bang. Juni itu ditetapkan sekian orang per rombelnya kan ya seperti itu. Itu intinya Bapak Ibu ya. Kalaupun masuk pengecualian dan menetapkan, maka maksimalnya bukan di maksimal yang tahun kemarin mungkin ya. Maaf, maksimalnya tuh tetap mengacu pada ketentuan BSKP ini. Yang ini, di angka 45 untuk SMP. SD ke 40. Ya. Kalau SD kan tahun kami kan nggak dikunci Bapak Ibu ya. Jadi untuk tahun sekarang memang tahun kemarin memang SD tidak ada yang dikecualikan. Kalaupun nanti ada ada sekolah yang eh, apa memasukkan lebih, maka kita lihat mungkin syarat kecualiannya logis nggak gitu kan. Untuk SMA itu maksimalnya di angka 50. Ya. Itu maksud dari poin 3 ini. Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi mohon kembali pada apa hasil analisis yang sudah dilakukan, apakah ada perlu yang ada dirubah ataupun sudah fix ya. Yang sampai setelah ditetapkan malah apa typo ataupun salah intinya gitu. Yang keempat, jumlah siswa dalam kondisi pengecualian dilakukan berdasarkan standar pengelolaan dengan kepertimbangan keterbatasan hakik dan keterbatasan pendidik. Jelas Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu mengusulkan penambahan jumlah siswa pendidik, perhatikan juga apa jumlah keterbatasan dari pendidiknya gitu. Ya. Berikutnya, sekolah yang telah menerapkan pembelajaran double shift disarankan untuk mengusulkan LKB ataupun ISB. Nah, Bapak Ibu, ya, seperti yang pihak Sesitian sampaikan bahwa untuk double shift memang belum ada aturannya, tapi sudah berjalan sekian waktu ya. Bagi yang sudah memang eh, kalau tidak ada solusi lain mungkin teruskan ya, sambil nanti Pemda mungkin dengan pusat juga merancang apa istilahnya tahun sekarang ini perlu ditambah berapa RKB kan ya. Dan harapannya suatu saat double shift mungkin tidak usah lagi kan ya, semua satu shift gitu kan. Tentang mekanisme seperti apa nanti apa pusat UPT akan ada koordinasi terkait dengan proses pengusulan LKB ataupun USB untuk yang apa baik untuk double shift ataupun yang tanda nol ataupun yang minus ruang kelasnya ya. Namun Bapak Ibu ya, nanti setelah Lebaran kita akan koneksi kembali terkait dengan masalah yang pengusulan RKB. Ya. Nah, pesannya adalah bagi Bapak Ibu yang kondisinya sangat tidak mungkin untuk opsi lain, ya, dan hanya double shift mungkin yang opsi yang paling mungkin tahun ini ya, pemerintah mungkin masih bisa, maaf mungkin kutip, mengizinkan mungkin ya, mungkin. Ya. Tapi itu mungkin ya tidak bukan saran yang paling baik gitu. Intinya. Kalau ada opsi lain mungkin yang lain bisa dipilih mungkin. Nah, tim Dapodik akan melakukan pengungsian berdasarkan SK penetapan Pemda yang sudah diverifikasi oleh OPT paling lambat yang kedua bulan April 2025. Ya, nah ini Bapak Ibu, mohon perhatikan juga. Kita terus koordinasi dengan Bapak Ibu, ya. Sampai ada yang salah dan penetapan daya tampungnya, serta rombelnya. Kemudian Dinas Pendidikan menyampaikan hasil penetapan data tampung melalui aplikasi manajemen dinas, yaitu https datadik.disdasmen.go.id. Ya.
Nanti ada informasi baru ya tentang mekanismenya dan tata caranya. Kemudian ini sudah diinformasikan melalui ada menu ya tampung di Metodik ya. Ternyata itu mungkin ada sedikit